Saudara sekalian, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami. Dan kali ini saya ingin meneruskan renungan saya masih dari kitab Hakim-Hakim. Untuk saat ini saya beri judul Ibadah yang Benar. Teksnya diambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11. Berbunyi demikian. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Reshat Taim, Raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Reshat Taim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Reshat Taim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Reshat Taim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Saudara sekalian, dalam kisah orang Israel ini, maka yang terjadi adalah bahwa orang Israel telah mengabaikan ibadah. Kalau saya bicara ibadah itu bisa mengacu pada dua jenis ibadah, yaitu ibadah ritual yang dalam konteks kita itu berarti ibadah hari Minggu kita atau hari Sabtu kita yang kita program untuk menjadi saat khusus, jam-jam khusus untuk beribadah menyembah yang diwarnai oleh nyanyian, pujian, doa, pemberitaan firman, dan juga memberikan hati dan sembah bakti pula persembahan kita. Itu ibadah ritual. Ibadah ritual itu harus bisa mengubah sikap hati, mengubah gaya hidup, mengubah pola pikir, mindset kita, sehingga kita menjadi umat yang beribadah juga secara aktual. Artinya apa yang kita terima dalam ibadah ritual, firman, dan kehendak Tuhan yang disampaikan kepada kita, itu mewarnai laku dan hidup kita dalam karya, dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam berbagai aktivitas kehidupan. Sehingga kita dikenali sebagai orang yang takut akan Tuhan, beribadah pada Tuhan dalam arti mewarnai hidup lakunya sesuai dengan kehendak dan sabda Tuhan. Teks yang kita baca tadi, orang Israel melupakan Tuhan, bahkan menyembah berhala. Mereka abaikan ritual, apalagi ibadah aktual. Sehingga Tuhan menghukum mereka dan ditaklukkan bangsa Israel oleh Kushan Reshat Taim, Raja Aram Mesopotamia. Dan alasannya karena orang Israel telah abai terhadap perintah Tuhan, bahwa orang Israel diperintahkan untuk hidup, menjalani hidup takut akan Tuhan, dan sekaligus mewarnai laku dan kehidupan sehari-hari dengan rasa hormat kepada Tuhan, dengan mengasihi sama, dengan berlaku baik, mewarnai kejujuran dan kasih serta kepedulian kepada sesama. Akhirnya dalam situasi terpuruk, orang Israel bertobat, menjerit pada Tuhan. Dan Tuhan itu maha baik. Akhirnya dibangkitkanlah seorang pemimpin, Otniel namanya, anak Kenas, keponakan Yosua, pemimpin yang terdahulu. Dan akhirnya yang menarik adalah bahwa Otniel kemudian bisa menyampaikan bukan saja kehendak Tuhan, tapi juga mempraktekkan hidup lakunya. Bukan saja ibadah ritual, tapi juga ibadah aktual. Dia menjadi pemimpin yang jujur, yang baik, dan menghakimi orang Israel. Dan sekaligus bisa mengusir musuh. Akhirnya orang Israel juga setelah melihat pemimpin yang baik, teladan yang baik, kejujuran, dan ketulusan yang dilihat dari pemimpinnya, umat Israel menjadi umat yang baik. Akhirnya mereka kembali menyembah, beribadah kepada Tuhan, sehingga mereka bisa menghidupi hidup iman mereka dalam ibadah ritual dan ibadah aktual. Mereka menjadi umat yang diberkati. Akhirnya selama 40 tahun negeri itu aman, tentram, damai, makmur, dan sejahtera. Sampai akhirnya Otniel meninggal dunia. Jadi saudaraku, kita sebagai orang Kristen jangan hanya berfokus pada ibadah ritual di hari Minggu.
ibadah ritual hari Minggu itu harus mewarnai pola pikir kita, mewarnai tingkah laku kita, mewarnai perbuatan kita, kejujuran dan ketulusan kita, kasih dan kepedulian kita dalam laku kita sehari-hari di tengah masyarakat besar. Itulah ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu berarti ibadah ritual mewarnai dan mengubah perilaku yang baik dalam ibadah aktual. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih kami diingatkan kembali bahwa kami sebagai umat Tuhan, bukan saja kami wajib beribadah secara ritual di hari Minggu kami, tapi ibadah ritual itu harus mewarnai pola pikir kami, tingkah laku perbuatan kami, pergaulan, dan juga sikap kami kepada sesama. Itulah ibadah yang benar, yang menyangkut aspek vertikal dan aspek horizontal. Kami mohon berkat Tuhan untuk hari ini, supaya kami bisa mempraktekkan ibadah yang benar sesuai dengan sabda Tuhan. Berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku.